teman-teman. Jadi di sini aku bersama Pak Fikri sebagai guru sejarah dari Mandua Kota Bogor. Nah, aku ada pertanyaan nih untuk Bapak, yaitu bagaimana nih pendapat Bapak mengenai kondisi infrastruktur sekolah pada saat ini? Oke, terima kasih. Karena saya terbilang baru masih muda mengajar di sini ya. Muda dalam artian itu hanya baru 3 bulan, tapi alhamdulillah sejauh ini saya merasakan fasilitas sekolah di Mandok Kota Bogor cukup baik gitu. Mulai dari segi internetnya yang memang di beberapa tempat cukup kencang internetnya gitu di beberapa tempat di sekolah ini. Terus juga pun juga LCD-nya ya bagus gitu, meskipun kita juga harus melakukan peminjaman setiap saatnya dan juga harus ngantri gitu untuk minjamnya. Terus juga kalau untuk fasilitas siswa dari beberapa yang saya tanya kepada siswa, memang cukup toiletnya cukup bagus, toiletnya cukup bagus gitu. Ya mungkin ada beberapa kendala mungkin ya mungkin bisa diatasi oleh sekolah nanti ke depannya. Terus juga kalau untuk kelas terbilang sejuk juga. Iya, karena ada kipas anginnya ya. Jadi kan ada beberapa kipas angin gitu. Terus juga kalau untuk itu siswanya, kalau untuk gurunya saya lihat alhamdulillah toiletnya juga cukup bagus. Untuk meja juga kita disediakan. Terus untuk pembelajaran juga kita didukung dengan baik gitu. Ya overall is oke sih gitu bagus. Dan memang ya, harapannya kedepannya agar dapat lebih ditingkatkan lagi gitu. Karena bukan berarti nggak baik gitu, tapi untuk saat ini udah sangat baik, tapi akan lebih baik lagi jika ke depan kita tuh bakal lebih berkembang lagi gitu, jadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin Oke. gitu. Jadi di pertanyaan kedua, nih, menurut Bapak fasilitas apa saja nih yang masih kurang atau tidak memadai di sekolah ini? Kalau sejauh ini saya rasa nggak kurang ya, tapi bahasa lebih tepatnya itu memang perlu adanya peningkatan lebih baik lagi gitu. Jadi memang kalau untuk saat ini kualitasnya udah cukup baik, tapi mungkin eh, perlu ditingkatkan aja. Jadi nggak kurang dan semuanya saya lihat cukup bagus semua sih. Jadi kalau kita sebut kurang kayaknya nggak cocok, tapi lebih tepatnya di-upgrade menjadi lebih terbarukan mungkin gitu. Mungkin dari segi sinyal internetnya atau mungkin siapa tahu tuh sekolah kedepannya ada gagasan untuk nambah AC per kelas kayaknya ya. Kan juga kan ya siapa tahu gitu siswanya pengen juga lebih adem kan dari kipas angin meskipun kipas angin juga sejuk gitu kan. Nah, terus juga apa lagi ya? Kayaknya itu deh. Menurut saya. Nah, jadi kan di sekolah kita ini ada iuran nih Pak sebesar Rp350.000 per bulan. Nah, menurut Bapak nih, penggunaan dana nih udah sesuai dan transparan belum? Waduh, gimana ya? Karena soalnya kalau untuk bahasan itu kayaknya bukan untuk saya deh. Ya, jadi mohon maaf nih saya nggak bisa ngejawabnya gitu apakah transparan atau enggaknya karena ya itu bukan untuk saya misalnya jawab. Mungkin pertanyaannya bisa diajukan langsung ke yang bertanggung jawab akan hal itu kayaknya. Oke, Tapi mohon maaf ya. ya menurut Bapak 350.000 per bulan ini udah worth it belum? Kalau dari worth it-nya itu gimana nih? Dari fasilitasnya apa gimana? Ya, fasilitas. Oh, fasilitasnya ya. Kalau saya rasakan sejauh ini murid sih bagus, cocok-cocok aja gitu kan dari yang ada di sekolah ini gitu ya. Tapi balik gimana pun juga ya, ya kalau kita pengen ngebahas lebih dalamnya lagi, kayaknya bukan tupoksi saya deh. Iya, saya juga kurang tahu karena masih baru. Terus nih Pak, ada nggak nih tantangan terbesar dalam memperbaiki fasilitas sekolah menurut Bapak? Kalau tantangan terbesarnya mungkin ini ya, kalaupun sekolah ada rencana nambah lahan, kayaknya nggak bakal bisa lagi deh. Iya kan? Karena udah di kiri kanan udah sebelah masjid, sebelahnya SMK. Kan mungkin kan lahan SMK kita ambil kan. Nggak mungkin juga. Mungkin kalau tantangan terbesar kayaknya tergantung fasilitasnya apa dulu gitu. Ya, jadi ya
baru ntar disesuaikan sama batasnya aja. Jadi sejauh ini kalau tantangan besar kayaknya sekolah bisa ngadapinnya apapun tuh tantangannya. Oke, gitu. Terus nih Pak, yang terakhir, menurut Bapak tuh apa nih harapan agar sekolah bisa lebih optimal dalam memberikan fasilitas kepada siswa? Oke, oh ini untuk siswanya nih. Mm-mm. Kalau harapan saya mungkin bisa kalau per kelas itu sekiranya dikasih AC lah, kasihan gitu kan. Memang ya siswanya ngerasa sejuk, tapi kan ya kadang kan ada juga ya yang kayak pembesar-pembesar gitu. Kan ada musuh saya itu kan pembesar-pembesar di kelas nih. Aku kadang ngerasa panas ya gitu kan. Kadang saya mungkin nggak cukup dengan kipas angin yang ada. Kedua tuh mungkin dari buku. Kayaknya tuh. Saya rasa tuh kayak buku tuh mungkin sangat diperlukan gitu. Buku juga kalau bisa ya buku-buku terbaru gitu kan. Karena saya lihat juga siswa di sini tuh sangat antusias sekali. Malah saya ngeliat tuh mereka cukup effort gitu. Gitu. Saya juga sampai insecure ngeliat effortan mereka gitu. Saking kerennya. Terus kalau untuk toiletnya juga mungkin agar lebih di-upgrade gitu lagi gitu kan. Mungkin tempat buang air kecilnya gitu kan nggak mungkin ya kalau bagi laki-laki kan kelihatan begitu tuh ya kan. Jadi ini bisa dikasih pintu terus juga ya airnya juga mungkin bisa diperbesar lagi biar nggak macet-macet lagi keluarnya gitu kan. Kalau untuk sisa ini itu ya harapan saya ke depannya. Jadi terus tambah buku deh. Ya buku biar kalian-kaliannya juga makin semangat belajarnya, dapat wawasan baru juga gitu kan. Ya, terutama buku-buku pelajaran ya, bukan buku-buku. Kalau buku novel kayaknya kakak-kakak tingkat kalian pada bagus-bagus semua deh. Ngasih saran bukunya saya kemarin tuh. Ini tuh. Oke. Oke, jadi terima kasih ya Pak Sama-sama. sudah mau Oke. diwawancarai. Sekarang aku sama perwakilan dari angkatan 36. Namanya siapa? Akila. Oke, Akila, gimana menurut kamu kondisi ruang kelas atau fasilitas di sekolah yang saat ini? Menurut saya kondisi kelasnya itu udah layak lah kalau buat belajar. Tapi kalau untuk kurangnya mungkin sih ada di mejanya aja. Untuk yang kelas 10 masih kayu gitu. Kan bolong-bolong. Kurang nyaman untuk belajar ya? Iya, Yang kedua, fasilitas yang menurut kamu tuh kurang memadai. fasilitas mejanya sih. Meja ya? Iya, Oke, yang ketiga, menurut kamu biaya SPP 350.000 tuh udah sebanding belum sama yang kamu dapat? 350.000 sih menurut saya udah sebanding lah. Udah sebanding. Iya, Oke, yang keempat, bagaimana dampak kegiatan belajar kamu dari fasilitas yang kurang mendukung? dari dampaknya itu kalau misalkan kita mau nulis gitu di meja kan suka bolong kena kertasnya jadi bolong gitu. Jadi lumayan ngeganggu lah. Oke, yang kelima, apa harapan kamu ke depannya supaya sekolah tuh bisa lebih nyaman dan lengkap fasilitasnya? Pastinya sih semua mejanya itu udah gak pakai kayu lagi. Oke. Jadi kalau misalnya menurut Akila, yang paling poinnya tuh di meja kayu ya? Oke. Makasih banyak atas waktunya ya. Oke, jadi kita sekarang udah sama perwakilan angkatan 35. Namanya siapa? Nama aku Talita dari kelas 11-8. Oke, jadi pertanyaan pertama buat Talita, gimana sih menurut Talita kondisi ruang kelas, fasilitas belajar, dan sarana sekolah pada saat ini? Menurut aku pribadi cukup sih, belum di atas sangat, tapi cukup untuk kita pergunakan. Masih bisa duduk di kursinya, masih bisa nulis di mejanya, kayak gitu. Pertanyaan kedua, apakah ada fasilitas yang menurut kamu kurang memadai? Kayak misal meja atau yang lainnya? Kalau yang paling spesifik, yang dari kelas 10 sampai sekarang masih aku pertanyakan itu fasilitas kamar mandi yang aku cukup shocking juga soalnya ternyata kamar mandi itu gak dibersihin setiap hari dan seharusnya kamar mandi itu dibersihin setiap hari kan karena itu digunain 3 angkatan sekaligus terus pasti juga banyak kuman-kuman dan bakteri kayak gitu terus juga alhamdulillah sekarang keramiknya udah diganti ya kan jadinya lebih nyaman mungkin ada beberapa tidak merata kursi sama mejanya kayak masih ada yang kayu, tapi kayu pun juga masih tetap bisa digunakan sebetulnya. Tapi kalau bisa diganti jadi merata semuanya. Terus
fasilitas yang lain kayak lab komputer, lab bahasa itu menurut aku udah cukup sih untuk digunakan mungkin sekali 2 kali dalam proses pembelajaran. Oke, pertanyaan ketiga, menurut Talita, biaya SPP 350.000 sebanding dengan fasilitas yang Talita dapat di sekolah ini. eh Jujur kalau dibilang sebanding mungkin bisa dipertingkat lagi ya. Ada beberapa yang bisa kita dapatkan gitu, mungkin entah gorden atau gimana gitu ya, atau mungkin kipas anginnya bisa ditambah atau di-upgrade jadi yang lebih bagus. Soalnya kan kalau misalnya fasilitas enak tuh kita belajarnya juga enak kan. Nah, terus apalagi ya, udah sih kayaknya itu. Menurut aku bisa dipertimbangkan lagi untuk ditingkatkan. Oke, pertanyaan keempat, gimana sih dampak dari kegiatan belajar kamu kalau misalnya fasilitasnya tuh kurang mendukung gitu? Nah, tadi aku juga sempat mention kan kalau misalnya kita fasilitasnya memadai, kita juga kayak lebih enak gitu kan belajarnya. Kayak misal panas-panas tuh kadang suka gak enak gitu belajarnya karena kepanasan. Jadi butuh hawa yang lebih dingin. Tapi kan kita sekarang kipas angin gitu ya. Jadi ada yang mungkin bisa di-upgrade jadi ke AC mungkin kalau misalnya memungkinkan kayak gitu. Terus kalau misalnya misal ada bangkunya yang goyang, meja yang goyang itu juga termasuk salah satu dampak buruk kalau misalnya fasilitasnya kurang memadai kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, harapan Talita ke depan supaya sekolah bisa lebih nyaman dan lengkap fasilitasnya sesuai apa yang kita inginkan dan sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Harapan aku pasti yang terbaik ya, semoga bisa dipertimbangkan lagi, apakah dengan SPP yang kita berikan itu bisa untuk upgrade lagi nih fasilitasnya, mungkin sedikit-sedikit kayak, kita lihat dulu dalam 1 bulan apakah ketika ditingkatkan itu berdampak positif atau enggak, kayak gitu, itu bisa juga. Jadi kalau misalnya, eee dibilang harapan ya itu sih harapan aku, kayak gitu. Terima kasih banyak Talita atas waktunya. Sama siapa Kak? Indah Yukirana Dari kelas? dari kelas 12-4. Oke. Jadi gimana nih menurut Kakak kondisi ruang kelas, fasilitas belajar, dan sarana lain di sekolah ini tuh gimana Kak? Jujur kalau sejauh ini mungkin kalau di fasilitas kelas sudah lumayan memadai ya. Mulai dari hal-hal kecil kayak spidol, penghapus itu udah fasilitasi sama sekolah gitu. Tiap bulan ada spidol baru, tinta baru. Cuman paling dari fasilitas buat akses belajarnya aja yang kurang sih. Kayak mereka tuh belum punya patokan khusus karena emang mungkin karena kita pakai kurikulum merdeka ya. Jadi kayak nggak punya source yang emang jadi patokan sekolah kita buat pembelajarannya. Jadi kadang kita tuh kan beda sumber, beda jawaban juga ya, dan bisa juga referensi belajarnya tuh jadi beda-beda dan itu kadang buat kita bingung. Ini sebenarnya gurunya pakai source belajar yang mana karena menurut source yang kita cari tuh berbeda dengan apa yang gurunya sampaikan. Jadi kayak masih kurang integritasnya aja sih. Oke. Terus ada nggak nih menurut Kakak fasilitas yang masih kurang memadai kayak dari kursi, meja, perpus, laboratorium atau yang lainnya gitu Kak? Jujur kalau fasilitas mungkin ada, cuman dari memanfaatkannya, memaksimalkan fasilitas yang adanya itu yang masih kurang sih. Kayak misalkan kita punya laboratorium, tapi kita jarang banget buat ke laboratorium. Terus juga kita punya laboratorium komputer juga, tapi kita gak ada mapel informatika dan itu kayak harus dipertanyakan juga sih ini kenapa dan bagaimana gitu kelanjutannya. Oke, aduh. Terus nih Kak, kan kita ada SPP nih. Menurut Kakak, SPP kita kan 350. Itu sebanding nggak sama fasilitas yang kita dapat? Kalau menurut pengalaman aku sendiri, jadi kayak ada sekolah yang punya SPP dengan harga yang sama kayak kita, tapi fasilitasnya jauh lebih memadai. Jadi menurut aku sih kayaknya kurang ya. Cuman mungkin perlu juga ada transparansi supaya kita juga bisa memahami gimana
pengelolaan keuangannya kenapa 350 ini tuh dapat fasilitas yang segini gitu. Nah, itu sih paling. Oke, makasih ya Kak. Iya, Iya. sama-sama.